Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini mungkin masih kelanjutan dari efek videonya si Mongol ya. Jadi ini sudah meluas kemana-mana, kemudian ada banyak yang mencoba untuk menanggapinya. Kalau kemarin kita bikin soal daging ades yang tidak pada substansinya ya, tidak pada substansi tanggapannya itu, dan sebenarnya semalam si daging ades ini membuat satu jadwal ya, agenda untuk menepis atau menjawab pertanyaan dari Mongol soal kemana sih Yesus di usia 12-30 tahun. Tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi sebab atau faktor apa agenda yang dibuat oleh si daging ades untuk menjawab pertanyaan si Mongol itu kemudian tidak bisa dia realisasikan ya. Artinya dia batal untuk menjawab pertanyaan dari si Mongol. Tetapi kemudian tampil dari Kristuber muda seperti Didi Juli ya. Kali ini Didi Juli coba dalam tanda kutip itu membantu daging ades ya, karena daging ades batal untuk menjawab pertanyaan si Mongol. Didi Juli sudah punya inisiatif ya untuk melakukan jawaban terhadap pertanyaan si Mongol. Seperti apa jawaban dari Didi Juli atau argumentasi Didi Juli menjawab pertanyaan si Mongol? Mari kita saksikan video berikut. Video itu agak menggelitik bagi saya karena judulnya kok bisa ya Mongol bisa menceritakan kisah hidup Muhammad dengan lengkap. Ya bisa, siapa saja bisa, semua orang bisa. Kenapa saya bilang bisa? Ya karena di internet banyak. Yang kedua, banyak buku-buku yang mencatat tentang sejarah hidup Muhammad. Saya punya Sirah Nabawiyah yang ini. Ini mengenai kisah hidup Muhammad lengkap. Dan kemudian saya juga punya buku tentang kisah peperangan Muhammad lengkap. Jadi ini kitabnya Kitab Al-Maghazi Muhammad. Semua peperangan yang dilakukan oleh Muhammad ada dicatat di dalam kitab ini. Jadi ya saya nggak heran bahwa Mongol pun bisa melakukan itu. Nah, Mongol seharusnya dia membaca Al-Quran juga ya, bahwa di dalam Al-Quran sendiri juga tidak ada kisah lengkap tentang Muhammad ya, yang ada tentang buku-buku seperti ini. Nah, kita kembali kepada poin yang mau kita bahas mengenai Mongol. Saya tidak membahas orangnya bagaimana dia, tapi poinnya adalah dia mengatakan Yesus itu tidak terdetek selama 14 tahun. Beda dengan Muhammad yang dicatat dengan lengkap. Nah, kemana sih Yesus usia 12-30 tahun? Kenapa tidak dicatat di dalam Alkitab? Yang dicatat dalam Alkitab adalah kelahirannya saja, kemudian waktu dia disunat, diserahkan di Bait Allah, kemudian umur 12 tahun ketika dia mengikuti bar mitzvah, dan umur 30 tahun ketika dia dibaptis dan memulai pelayanan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang dilakukan Yesus di tahun-tahun itu sehingga tidak dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama, kenapa Yesus tidak dicatat kisah hidupnya semuanya gitu ya. Bahkan yang Mongol katakan tadi itu umur 14 sampai 29 atau 30, 14 tahun hilang. Sebenarnya bukan 14 tahun ya, tapi 18 tahun. Mulai umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Nah, yang pertama saya mau mengajak Bapak Ibu membuka di dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Di sini dikatakan demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang 25, masih banyak hal-hal lainnya lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat yang harus
ditulis itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa masih banyak, sangat banyak hal yang dilakukan oleh Yesus sejak dia dilahirkan dan kemudian sampai usia 30 tahun yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kalau ditulis agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bayangkan kalau kisah hidup Yesus mulai lahir sampai 30 tahun ditulis, butuh berapa banyak lembar kertas, butuh berapa banyak tinta untuk menulisnya. Dan yang kedua, kenapa usia 12 sampai 30 tahun Yesus tidak ditulis, kisah hidupnya tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena bukan kisah hidup Yesus dari bayi sampai usia 30 tahun yang penting, melainkan pelayanan Yesus yang dimulai pada usia 30 tahun. Nah, itulah tujuan Bapa mengutus Yesus datang ke dunia ini. Jadi yang terpenting adalah pelayanan Yesus di usia 30 tahun hingga dia mati, bangkit, dan kembali lagi ke surga. Nah, yang ketiga, kenapa usia 12 sampai 30 tahun atau 18 tahun Yesus tidak ditulis di dalam Alkitab? Karena firman Tuhan diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia itu berdasarkan isi hati Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan kemauan manusia kepada Tuhan seperti Mongol ini ya. Kita maunya ini itu, termasuk kisah hidup Yesus, kenapa tidak ditulis dengan lengkap. Sebenarnya saya tidak heran dengan pemikiran Mongol karena itu pun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sebelum Mongol. Itu tadi teman-teman video jawaban dari Didi Juli ya. Jawaban Didi Juli terhadap pertanyaan usil dari si Mongol ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau bicara soal pribadi si Mongol ya. Dia lebih pada substansinya. Tapi kalau kita lihat dari awal video itu sebenarnya dia berkali-kali mengatakan si Mongol stres begitu. Cuman tidak aku tayangkan sebagai potongan video karena lebih pada substansi jawabannya si Didi Juli. Teman-teman sekalian, jawaban dari Didi Juli itu dimulai dari membandingkan apa yang ada di Al-Quran dan di Bible. Dia bandingkan ya, ketika Mongol berbicara soal Nabi Muhammad dan Yesus, kemudian Didi Juli itu mencoba membandingkan antara Al-Quran dan Bible. Dia mengatakan tidak apple to apple kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus ya, cerita Nabi Muhammad dan Yesus, karena menurut dia Nabi Muhammad banyak dikutip di Sirah Nabawiyah maupun hadis-hadis, sementara Yesus dikutip di Bible atau Alkitab. Dan memang gak apple to apple kalau mau membandingkan Al-Quran dengan Bible, tidak apple to apple. Karena Al-Quran itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu bukan biografi Nabi Muhammad, tidak mengandung cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kalaupun di Al-Quran itu diceritakan sekilas tentang kisah para nabi dan rasul terdahulu, itu hanya dalam rangka penguatan atau penegasan bahwa para nabi dan rasul terdahulu itu konsisten mengajarkan ketauhidan. Dan sangat tidak logik kalau Al-Quran ini wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad kemudian menceritakan tentang dirinya sendiri, itu tidak logik gitu. Apalagi kalau dari sudut dari sudut substansi itu memang, dari perspektif substansi itu memang tidak bisa dibandingkan. Sekali lagi Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Bible itu lebih pada cerita tentang kehidupan Yesus ya, khususnya di Perjanjian Baru lah, itu cerita tentang kehidupan Yesus. Itu kalau mau kita bandingkan itu tidak dengan Al-Quran. Perjanjian Baru itu kalau mau kita bandingkan, kita komparasikan, itu yang
satu level itu adalah hadis. Jadi Bible itu perjanjian baru lah. Perjanjian baru itu levelnya adalah hadis, tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Itu juga pendapat dari beberapa tokoh Kristen ya. Bible tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Perjanjian baru tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran karena levelnya itu adalah hadis, cerita tentang kehidupan seorang nabi. Teman-teman sekalian, kemudian kita masuk pada apa yang disampaikan oleh Didit Juli ya. Jadi Didit Juli tadi sekali lagi mengkritik ya, Al-Quran toh juga tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Jawabannya sudah jelas ya, Al-Quran bukan biografi Nabi Muhammad. Kalaupun Al-Quran menceritakan kisah nabi-nabi dan para rasul, itu tentu nabi dan para rasul terdahulu konsisten mengajarkan ketauhidan mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian masuk ke substansi kenapa cerita Yesus itu tidak komplit di Bible ya, khususnya yang mulai umur 12 sampai 30 ya. Kalau Didit Juli sih menambahkan bukan 14 tahun tapi 18 tahun. Kemudian Didit Juli mengutip satu ayat ya, beberapa ayat ya, ada 2 ayat yang dia sebutkan di Yohanes tadi ya. Pada intinya bahwa masih banyak cerita soal Yesus tetapi tidak ditulis di kitab itu, karena kalau ditulis tentu akan tidak cukup begitu. Dan ini menurutku bukan jawaban yang diharapkan oleh si Mongol. Aku yakin tidak akan memuaskan dahaga atau haus intelektual dari si Mongol, tidak akan bisa mengobati kehausan intelektual si Mongol. Kalau jawabannya seperti itu, masih banyak yang seharusnya ditulis tetapi tidak ditulis. Itu dengan kata lain si Didit Juli itu berpendapat ya, atau si Didit Juli itu ingin menyampaikan ya, bahwa 18 tahun mulai dari umur 12 sampai 30 itu tidak penting begitu loh. Tidak penting kehidupan Yesus, kemudian perkataan-perkataan Yesus, suri tauladan Yesus itu tidak penting. Padahal mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. 18 tahun itu sang firman kemana? Apakah tidak ada kontribusinya bagi pembentukan ajaran-ajaran Kristen? Apakah firman itu menganggur selama 18 tahun itu? Yaitu konsekuensi logis yang harus mereka terima ketika Didit Juli menjawab seperti itu gitu loh. Jadi seolah-olah firman yang menjadi manusia ini tidak ada kontribusinya atau tidak terlalu penting ketika usia 12 sampai 30 tahun. Jadi ada dalam tanda kutip itu firman yang hilang. Teman-teman sekalian, kemudian yang lebih lucu lagi ya, ketika dia mengatakan ya tentu di umur 12 sampai 30 tahun itu ya masih masa-masa sekolah lah, banyak madrasah atau tahapan-tahapan pendidikan madrasah yang harus dilalui untuk sampai pada umur 30, sampai pada kesiapan untuk memberikan pelayanan. Karena memang rabi-rabi Yahudi itu memulai pelayanannya pada umur 30. Jadi 12 tahun sampai 30 tahun itu ya masa-masa sekolah begitulah, masa-masa pendidikan di madrasah. Dan ini sekali lagi ya satu jawaban yang konyol juga lah. Konyol untuk mereka. Karena ketika diyakini Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, yang menjadi pertanyaan kita, kalau memang dia jelmaan Tuhan, apakah dia perlu sekolah? Apakah dia tidak punya keilmuan yang ada dalam dirinya sendiri sehingga dia harus sekolah? Sekali lagi
jawaban dari Didi Juli ini juga akan memberikan konsekuensi logis bahwa mau nggak mau sama dengan dia mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia ini masih butuh pendidikan untuk siap memberikan pelayanan. Kemudian dia mengatakan bahwa wahyu dari Tuhan itu kapan dimulainya ya terserah Tuhan. Dan Didi Juli mengatakan dimulainya umur 30. Dengan kata lain, Didi Juli itu juga menyampaikan berkesimpulan bahwa wahyu dari Tuhan kepada Yesus, aku bingung juga sih, Yesus katanya firman yang menjadi manusia, tapi sekali lagi wahyu dari Tuhan kepada Yesus untuk disampaikan kepada manusia itu baru dimulai ketika umur 30 tahun. Ya silakan direnungkan sendirilah. Ini firman yang menerima firman begitu ya. Kalau tidak salah di Yohanes berapa ya? Kalau nggak salah pokoknya yang menyebutkan beginilah, Yohanes 5 ayat 8 atau berapa begitu yang menyebutkan segala firman yang engkau berikan padaku telah kusampaikan pada mereka. Jadi sebenarnya pemahaman yang lurus itu adalah Yesus itu penerima firman, bukan sumber firman. Karena di situ dikatakan segala firman yang kau berikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya posisi Yesus ini sebenarnya adalah penerima firman, bukan sumber firman. Itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi jawaban si Didi Juli ini aku yakin tidak memuaskan dahaga intelektual si Mongol. Jawaban ini justru semakin jelas ketidakjelasannya. Tapi setidaknya kita apresiasilah. Setidaknya dia sudah mencoba memberikan jawaban untuk menjawab substansi pertanyaan daripada apa yang dilakukan oleh Deki Ngadas yang hanya sibuk untuk mengkuliti latar belakang dari si Mongol. Itu aja teman-teman, moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.